Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andika Lebay Pratama dengan NIM 2403742 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu elipsoid dan geoid serta apa itu proyeksi peta. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem koordinat geografis dan sistem koordinat UTM. Oke. Next. Nah, pertama-tama tuh apa sih sistem koordinat tuh? Jadi, sistem koordinat itu adalah sistem yang digunakan untuk menyatakan posisi suatu objek atau titik dengan cara memberikan nilai atau angka tertentu yang menunjukkan lokasi tersebut dalam suatu bidang atau ruang. Nah, dengan sistem ini membuat semua pengukuran posisi menjadi lebih konsisten dan dapat dimengerti secara umum. Seperti yang paling itu tuh koordinat kartesius dengan X dan Y-nya. Nah, tapi pada kali ini kita akan belajar terlebih dahulu apa itu koordinat geografis. Nah, koordinat geografis itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan suatu posisi atau titik di permukaan bumi dengan menggunakan dua komponen utama yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, yang pertama kita ulas dulu sih apa sih garis lintang tuh? Garis lintang adalah sebuah garis imajiner yang melintang secara horizontal di permukaan bumi, sejajar dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, garis ini mengukur jarak jarak sudut suatu titik dari khatulistiwa ke utara maupun selatan. Nah, nilai garis lintang ini berkisar dari 0 derajat di khatulistiwa hingga 90 derajat di kutub utara atau kutub selatan. Nah, ini tuh ditandai dengan North atau S. Nah, setiap derajat lintang mewakili jarak sekitar 111 kilometer di permukaan bumi. Nah, selanjutnya tuh yang kedua kita ulas garis bujur atau longitude. Nah, garis ini adalah sebuah garis imajiner yang membentang secara vertikal dari kutub utara ke kutub selatan. Sehingga terlihat seperti garis ke atas gitu kan. Nah, garis ini mengukur jarak suatu titik dari garis meridian utama atau disebut prime meridian yang melewati Greenwich di Inggris. Nah, garis ini berkisar dari 0 derajat hingga 180 derajat baik ke arah timur atau east maupun ke arah barat atau west. Nah, garis ini pastinya ditandai dengan I atau W. Nah, jarak sorry, jarak antar garis bujur ini bervariasi terlebar di khatulistiwa dan menyempit di arah kutub. Oke, kita lihat dulu contohnya. Bentar. Nah, kita masuk ke Google Earth terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa garis garis sistem koordinat ini eh, berpusat di ekuator atau di garis khatulistiwa yang ke atas tuh ke utara dan ke bawah tuh ke selatan. Bisa dilihat dari sini tuh 0, ke atasnya 5, 15. Ini ke utara dan ke bawahnya tuh ini 15. Nah, selanjutnya tuh yang garis bujur. Kita lihat dari sini kita ke pinggir terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat kan di sini ada prime meridian yang berpusat di Inggris di sini di atas. Nah, ke sininya tuh ke barat. Nah, ke kiri tuh ke barat, ke sebelah sini tuh ke timur. Nah, jika kita lihat terlebih dahulu di Indonesia, nah, Indonesia kan terletak pada garis lintang utaranya tuh eh, 6 derajat. Berarti sekitar sini. Nah, selanjutnya tuh di lintang selatannya tuh di 11. Bisa dilihat tuh 15 berarti kita sekitar di sini nih. Nah, selanjutnya tuh di bujur timurnya tuh 95 di sini bisa terlihat dan di bujur sebelah sininya tuh di 141 bujur timurnya tuh ya sekitar sinilah ya. Nah, oke. Nah, setelah tadi kita memproyeksikan atau mempraktekkan langsung sistem koordinat geografis, selanjutnya kita akan ke sistem koordinat UTM. Oke, kita masuk kembali ke Canva. Kita next slide. Nah, ini. Nah, jadi apa sih sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator? Jadi, ini adalah suatu sistem koordinat yang digunakan untuk memetakan permukaan bumi dalam bentuk bidang datar menggunakan satuan meter, sehingga mudah digunakan untuk pengukuran dan analisis jarak. Nah, karena ini menggunakan meter, berarti pengukuran jarak juga pasti bisa lebih jelas gitu kan, bisa lebih terukur. Nah, sistem ini membagi seluruh permukaan bumi menjadi
60 zona vertikal dengan masing-masingnya tuh jaraknya tuh selebar 6 derajat bujur sehingga setiap zona memiliki peta sendiri yang meminimalkan distorsi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada bumi. Nah, bumi itu kan berbentuknya elipsoid ya. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tuh menjadi 60 bagian. Bisa terlihat di sini nih, bumi itu dibagi per jadi 60 derajat, 60 bagian dengan jaraknya tuh masing-masing 6 derajat. Nah, kelebihan dari sistem UTM ini karena menggunakan meter, jadi memudahkan perhitungan jarak langsung di permukaan peta. Jadi dalam bentuk bidang datarnya tuh bisa terlihat atau bisa terlihat jelas lah karena menggunakan satuan meter kan. Nah, selain itu juga karena setiap zona proyeksinya itu meminimalkan distorsi sehingga peta lebih akurat untuk aplikasi teknis seperti pada pemetaan ini. Oke, kita langsung masuk aja ke Google Earth, kita ke Tools, di situ ke Option dan pilih yang Universitas Transfer Mercator. Nah, bisa terlihat di sini bahwa bumi itu benar-benar diubah atau dibagi-bagi menjadi 60 bagian. Dengan mulainya tuh di satunya tuh di sini nih, kita ke atas dikit. Nah, jadi satunya tuh mulainya tuh di sekitar Teluk Alaska yang berbatasan dari Amerika serta Rusia. Sebaliknya jadi 1, 2, 3 sampai ke 60. Oke, kita masuk ke Indonesia, kita terlihat lebih dahulu, Indonesia tuh ada di bagian berapa saja sih? Oke, sebentar, kita ke bawah. Nah, bisa dilihat kalau Indonesia tuh sekitar berada di zona 46 sampai ke zona 54. Nah, jadi sistem UTM ini tuh bisa lebih akurat gitu karena memang menggunakan satuan meter dan bumi itu dibagi menjadi 60 bagian sehingga memudahkan kita untuk pembacaan peta, serta juga untuk aplikasi teknis seperti survei dan pemetaan ini. Nah, mungkin video kali ini segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.